Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tugas modul 5 praktikum pemrograman komputer bersama saya Ahmad Barokat Chandrawanto, NIM 191060637. Di sini terdapat tugas yakni membuat sebuah program dengan menggunakan Microsoft Access dan Visual Studio 2013 sesuai dengan video modul 5. Saya di sini mengambil kasus yakni pendaftaran anggota Bigred Indonesia. Di sini terlebih dahulu saya jelaskan apa itu database. Database adalah informasi yang tersimpan dan tersusun rapi dan dapat dengan mudah dimanipulasi seperti menambah, menghapus, mencari, serta mengatur data yang dibutuhkan. Dalam database ini terdapat tabel yang dikelompokkan. Tabel tersebut merupakan sebuah kumpulan data yang sejenis seperti ini. Lalu pemrograman kali ini dilakukan dengan menggunakan Visual Basic. Ini dengan dihubungkan dengan Microsoft Access ini. Pertama-tama langkahnya kita membuat database di Microsoft Access, yakni dengan cara klik Descent View, lalu kita masukkan apa saja yang akan nanti dibutuhkan. Setelah itu, setelah diinputkan, kita klik Dataset View, lalu di sini inputkan lagi seperti nama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat. Setelah itu, setelah mengisi database, kita bisa close dari Microsoft Access tersebut dan masuk ke Visual Basic. Ya, selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, karena saya tadi sudah membuat tampilan data Bigred Indonesia ini, jadi saya sebelumnya akan menjelaskan langkah awal dari pembuatan form 1 ini. Jadi pertama-tama kita membuat masukkan data grid view di form data Bigred Indonesia ini. Setelah itu kita lihat tadi apakah project ini sudah tersimpan. Di sini bikin debug, di sini ya sudah dipindahkan di dalamnya. Setelah itu kita mengkoneksikan dari database yang telah dibuat di Microsoft Access tadi dengan Microsoft Visual Studio ini dengan cara klik data source, lalu nanti akan ada new connection. Setelah itu bisa klik test connection untuk mengetes koneksinya apakah berhasil atau tidak. Lalu setelah itu masuk ke codingnya. Di sini kita masukkan terlebih dahulu import sistem data OLED. Di sini digunakan untuk menghubungkan database tadi, database Microsoft Access dengan di sini digunakan untuk menghubungkan ke database jenis lain seperti Microsoft Access tadi. Setelah itu kita masukkan deklarasi. Setelah itu kita deklarasikan dim connection as OLED connection. Di sini OLED connection digunakan untuk mengkoneksikan database ini dengan Microsoft Access tadi. Lalu dim DA ini permisalan dari data adapter. Data adapter ini merupakan perintah untuk mengisi data set atau memperbarui database. Lalu dim DS atau dataset ini merupakan kumpulan data yang diambil dari sumber database yang telah dimasukkan pada Microsoft Access tadi. Setelah itu dim lokasi DB string karena tipenya itu teks. Setelah itu masukkan private sub. Di sini call koneksi untuk memanggil koneksinya tadi DA data adapter dengan di sini tadi setelah dikoneksikan, jadi tinggal lalu bisa masukkan ds new dataset, ds clear untuk menghapuskannya, lalu DA fill data adapter ini untuk memilih database tadi yang telah dikoneksikan. Lalu nanti di sini data grid view satu data source, nanti database tersebut akan muncul setelah di running akan muncul pada data grid view ini. Setelah itu saya masukkan
subkoneksi lokasi DB. Di sini bisa dimasukkan, bisa mencari lokasi DB ini dengan cara klik di sebelah kanan ini Solution Explorer, lalu klik Properties di sini. Karena saya tadi sudah mengaturnya, jadi di sini sudah ada di sebelah atas ini. Lalu pilih Setting dan di sini di copy value ini, lalu masukkan sebelah ini sama dengan ketik lokasi DB-nya dipastekan di sini. Lalu connection baru pada OLED connection lokasi DB ini. Saya masukkan di sini if connection state ini nanti akan tertutup atau terbuka. Di sini private sub eksekusi SQL. Di sini objek command digunakan untuk menjalankan perintah pada sumber data atau pemanggilan data. Lalu di sini kalau koneksi seperti tadi, koneksinya dilakukan pemanggilan. Objek command connection sama dengan objek command tipe sama dengan command type.text, objek command text SQL, objek command execute non query, objek command dispose. Lalu di sini MSG box. Nanti setelah diklik button simpan ini akan muncul tampilan data Anda sudah disimpan ataupun data tidak bisa menyimpan data ke database. Ini tidak bisa menyimpan data ke database mungkin dikarenakan ada sebuah kesalahan pada penulisan codingnya ataupun kesalahan yang lain. Di sini pada button 1 yang simpan ini, di sini deklarasikan terlebih dahulu dim ID karena nanti diinputkan pada text id.text yang text box ini. Lalu selanjutnya pun sama ke text box nama, lalu teks pekerjaan, teks alamat. Lalu ini dim SQL simpan bigret astring. Ini merupakan deklarasi dari data bigret yang diinputkan ini. Lalu eksekusi SQL ini nanti setelah diklik simpan akan dilakukan perintah, lalu akan tampil data bigret Indonesia tadi ya. Setelah itu di sini kalau koneksi dia new OLED data adapter seperti tadi. Di sini sama seperti tadi di atas karena setelah diinputkan dari text box 1, 2, 3, 4 dan ini data time picker juga dimasukkan. Lalu setelah klik tombol simpan ini nanti akan terjadi pembaruan data pada database yang terletak pada data grid view 1 ini. Setelah itu di sini hapus data, text id.clear, text nama.clear, text pekerjaan clear, alamat juga. Ini digunakan untuk menghapus penginputan tadi yang dimasukkan pada text box 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu bisa kita memasukkan coding pada button kedua atau button hapus ini dengan cara memanggil hapus data yang tadi sudah dituliskan di atas. Setelah itu pada button ketiga untuk keluar juga bisa dibangun untuk close saja seperti ini. Setelah itu saya akan coba jalankan. Ya, di sini akan saya coba jalankan. Di sini saya masukkan 3 namanya, misal Arif. Di sini 2001 misal. Ini tanggalnya jadi 18. Pekerjaannya ini pedagang mungkin. Lalu alamatnya Bandung. Ya, saya klik simpan. Ya, ini akan muncul MSG box seperti ini. Data Anda sudah disimpan. Jadi nanti akan masuk ke
data grid view ini yang ketiga tadi. Ini setelah itu saya klik hapus, maka pada textbox 1, 2, 3, dan 4 akan kosong. Jadi kita bisa memasukkan lagi. Misal keempat nama Eko. Ini kita bisa ganti dengan misal inilah. Lalu pekerjaannya mahasiswa. Masih mahasiswa. Itu alamatnya Jakarta saja. Ini klik simpan, data Anda sudah disimpan dan masuk ke data grid ini. Lalu klik hapus juga, nanti akan kosong lagi. Setelah itu saya klik keluar, nanti akan keluar dari tampilan tadi ya. Lalu stop saja. Setelah itu saya akan coba lihat di yang ini, di Microsoft Access-nya. Setelah tadi diinputkan di Visual Studio ini, apakah sudah terinput di Microsoft Access ini, dan ternyata sudah terinputkan. Jadi karena koneksi tadi sudah terhubung, jadi kita menginputkan di Visual Studio, maka otomatis di Microsoft Access ini akan terinput juga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.